Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita berada di UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Kecamatan Pringgabaya. Kita datang ke sini untuk memberikan edukasi. Kita akan berkomunikasi dengan Kepala UPT beserta jajarannya terkait dengan petugas desa binaan untuk kita mantapkan untuk kegiatan-kegiatan di lapangan. Oke, kita sudah berada di UPT Puskeswan Pringgabaya. Kita akan mendengarkan pengarahan dari Kepala Dinas, kemudian Kepala Bidang, Kepala UPT terkait dengan memperkuat petugas desa binaan atau kader desa peternakan dalam program pengembangan peternakan terpadu desa atau Pepadu Desa. Oke, ikuti terus kegiatan kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini kita bersama dengan Pak Suhir. Hai guys. Yang selalu ganteng ya. Oh iya, dari dulu sampai Nggak sekarang. tua ya? Nggak Hah? mau tua? Oh, enggak. Nggak mau tua. Tetap awet putih. Tetap awet muda ya. Ini kita bersama dengan Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian dari Kepala UPT dan KTU. Ini ada dokternya. Ini dokter hewan Mawardi yang selalu ganteng, tampil muda. Ini dokter hewan Rolak, luar biasa. Ini dokternya 3 di sini. Ini dokter Lara. Mana Mel? Ya, ini dia petugasnya, petugas desa binaan. Ini dia petugas desa binaannya ini. Ini dia uni jauh di mata, dekat di hari ya. Ini yang lagi pilek ya. Ya, nanti akan ada pengarahan ya, pengarahan dari Pak Kepala Dinas terkait dengan bagaimana kita memperkuat petugas kita yang ada di desa, mana nanti bekerja lebih maksimal di desa. Ya. Ini hari kedua ini, hari pertama enggak kita rekam dia. Nah, ini Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selalu ganteng ya, tampil muda. Ya, dia belum ganteng dan belum ganas dia. Oke, silakan Bu Haja dimulaikan kegiatannya ya. Iya tadi lupa kita kenapa enggak bawa wireless? Darah salon. Enggak apa-apa sudah. Ada nih. Saya buat ini yang kerepek. Pulang hingga. Saya buat yang kerepek. Benar.
Betul. Ini jauh. Jelas dapat kawinnya. Tidak, Pi. Yang saya harapkan itu loh. Hah? Kita mulai. Ya. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang, yang kami hormati Bapak Kepala Teknik, rekan-rekan medis dan paramedis dan tenaga teknis lainnya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang penuh enak ada kita diberi kesehatan, di mana dalam kata pada hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka kita membahas utamanya tentang masing-masing pembina desa. Dan untuk itu mari acara ini untuk barokahnya mari kita sama-sama buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Bapak Kadis. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Kadis, beserta kawan, Ibu Masyidah Bapak PT Jambatan Surabaya, teman-teman ASN, non-ASN, semuanya hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berkaitan dengan kunjungan kerja kita dalam rangka bagaimana percepatan kita dalam progres kegiatan peternakan, sehingga nanti berkaitan dengan tindak lanjut dari apa-apa yang pernah kita laksanakan di tingkat kabupaten, keberlanjutannya sampai sejauh mana di tingkat kecamatan dan desa. Ini tujuan kami mengevaluasi daripada turun ke lapangan. Karena apapun yang kita perbuat, yang kita istakan, yang kita bentuk di kabupaten, kalau hanya pelaksanaannya masih di tingkat UPT dan di tingkat desa itu tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, maka selama ini juga kita akan dianggap tidur, tidak bekerja. Nah, ini saudara sekalian, ingat setiap langkah kita, setiap program kita yang menilai adalah masyarakat. Maju mundurnya sektor peternakan ini tergantung dari para saudara yang ada di lapangan. Sehebat apapun kami di kabupaten, kepala bidang, Masibak Umpek, sama yang lainnya, tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau teman-teman di tingkat lapangan tidak mengapresiasi apa yang kami kerjakan di kabupaten. Nah, inilah tujuan kita. Sehingga dari dulu sering saya mengatakan maju mundur peternakan tergantung pada anda sekalian di tingkat desa maupun tingkat UPT. Nah, ini yang kita ingin gerakkan seperti ini. Kenapa kita menggerakkan ada pendamping pihak satu orang satu desa? Pertama, kita sadari dinas pertanian memiliki personil sangat terbatas di tingkat lapangan. Sangat terbatas honorernya juga di tingkat lapangan. Dibanding dengan jumlah tenaga honorer kita di tingkat UPT, masih kita lebih banyak dibanding dengan UPT di pertanian. Berarti perhatian sektor peternakan ini sangat diperhatikan. Karena bagaimanapun 200 lebih tenaga Honda kita ini butuh perhatian. Ini harapan kita. Kenapa menjadi perhatian utama, perlu menjadi garis bawahi dari saudara sekalian adalah pertama, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pusat keempat nasional. Kita ini pusat keempat nasional dari sektor peternakan. Kalau bicara sektor pertanian, kita masih bukan 16.
Makanya sektor peternakan lebih tinggi sebenarnya di Nusa Tenggara Barat ini. Bahkan kita minta nanti ke depan kita bisa menjadi urutan kedua atau ketiga. Yang ini tergantung dari progres dari teman-teman di tingkat lapangan. Nah, itulah saudara sekalian, kaitannya dengan kondisi ini kita tak henti-hentinya turun memberikan informasi dan edukasi kepada saudara sekalian kaitannya dengan program-program yang ada kita laksanakan dengan lapangan. Yang berkaitan dengan kegiatan kita, banyak kegiatan kita yang tidak kita ekskurs, yang tidak kita laksanakan di tingkat lapangan. Salah satu yang terjadi sekarang ini di tingkat UPT, mohon maaf ya, sekarang si komandan tidak ada. Sudah program si komandan ini sudah surut. Tetapi pelaporan kaitannya dengan angka kelahiran, angka kematian, angka pemotongan dan sebagainya di tingkat desa ini masih nol. Sehingga secara pendataan, terang aja kita ini masih nol. Nol kita tidak tahu pergerakan itu bagaimana. Sehingga dalam menempatkan program ke depan ini, apa sih yang bisa kita perbuat? Ini yang sangat berkaitan dengan keberadaan daripada teman-teman di tingkat desa. Di desa ada musren, musyawarah pembangunan desa, musren bangdes, musyawarah pembangunan tingkat kecamatan, di kabupaten ada musren bang, tingkat kabupaten, begitu seterusnya. Nah ini dikala kita tidak aktif dalam kondisi seperti itu, pola pendekatan kita terhadap desa dengan program-program yang di desa, maka program peternakan itu dianggap tidur dari ke depan. Tujuan kita bagaimana kita maju selangkah. Tak mungkin kita dari 10% maju selesai, tak mungkin. Step sedikit demi sedikit dari 10% naik 15, 20 terus. Sehingga nanti pada akhirnya kita akan mencapai puncak apa yang kita inginkan. Tidak mungkin saya akan menyulap saudara itu menjadi apa yang secara penuh saya inginkan tingkat kabupaten. Padahal itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Siapa sih yang tahu data ternak kalau tidak kita? Tak tahu orang lain data ternak itu. Jangan ke desa-desa tidak tahu data ternak desa secara real. Nah sekarang ini bagaimana kolaborasinya teman-teman ini dengan di desa? Jangan bilang dari desa. Pertama kita mengantisipasi program anggaran desa. Kalau ini terjadi 5 miliar satu desa, 20% hak kita di sana itu adalah 1 miliar kita punya desa, dana dengan pertanian dan hewan. Kalau 1 miliar kita punya dana di desa nanti, berarti sudah puting-puting dan 500 juta. Nah inilah kita buntuti terus dengan sosialisasi seperti ini. Tapi bagaimana desa mau kenal kita sementara kita hilang, tidak pernah ada pendekatan pada desa yang jelas-jelas punya uang ada di desa. Kenapa kita lari? Desa misalnya ada program PB gratis, desa yang bayar, bisa kita masuk. Ada penyuntikan gratis, kita kolaborasi di sana itu. Tapi data real kita itu ada. Nah ini saudara sekalian. Siapa tahu nanti desa bisa membeli benih, beli bibit. Karena keberadaan daripada anggaran kursi komandan tidak ada, atau juga anggaran obat di kesuan tidak ada ke depannya. Ini katanya, kita hanya sifatnya membina nanti ke depan itu di kabupaten. Tapi kalau ini tidak saudara sikapi, saya yakin peternakan ini akan tergeser nanti ke depan. Kita tidak mau tergeser, Pak. Bagaimana peternakan ini dari tahun ke tahun ada peningkatan. Ayo bayangkan, sudah 3 tahun ini kita ada peningkatan. Dari poskesuan kita yang rusak, banyak yang kita perbaiki. Ayo. Ada RPH rusak, kita mau perbaiki. Dari kita punya 10 UPT, dipercayai sekarang 15 UPT. Bahkan nanti ke depan tiap kecamatan ada UPT. Ini sebuah bentuk pola bagaimana kita meyakinkan para pimpinan kita ini yakin. Nah, karena ini yang saya sampaikan juga di tingkat provinsi.
NTB tidak akan pernah maju selama apa yang dilakukan oleh Lombok Timur itu tidak diikuti di kabupaten lain. Sampai seperti itu. Disiplin ilmu saya bahwa beda, tapi manajerial saya beda dengan anda sekalian. Saya itu kan dia, karena kita di tingkat OPD, di tingkat kepala desa manajerialnya, bukan masalah teknisnya. Teknisnya ada di bapak-bapak sekalian di tingkat kecamatan, PT. Tapi kalau teknisnya sudah salah, bagaimana kita akan mengadopsi yang lainnya? Nah, ini harapan kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ke depan dengan data yang akurat, kita tahu, oh desa A ini sebulan itu dipotong sapi 2 ekor di luar RPH. Ini salah satu contoh. 15 desa, kalau dua-dua udah 30 ekor terpotong sebulan. Bayangkan kalau 254 desa kelurahan, berapa ekor sapi kita terpotong? Yang tidak pernah kita laporkan itu sampai saat ini. Jadi kita sangat bergantung sama populasi itu bagaimana program ke depan. Oh ternyata kita di Lombok Timur ini tidak bisa maju karena yang dipotong lebih banyak daripada yang lahir. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Oh jadi program apa yang kita dapatkan nanti ke depan? Kita bisa untuk mempertahankan situasi sekarang ini, di mana pertumbuhan penduduk kita terus meningkat, sementara pertumbuhan ternak kita menurun. Boleh kita menurun di satu sisi, peternakan sapi turun, tapi siapa tahu nanti kambing meningkat di Pidabaya ini, atau kerbau meningkat. Nah, ini tergantung pola pendekatan kita secara teknis di tingkat masyarakat. Nah ini yang kita inginkan, semakin banyak para peternak, semakin banyak ternak, saya yakin medis dan para medis di Pinangka itu semakin berharga di tingkat lapangan. Tapi kalau sapi sudah tidak ada, kambing sudah tidak ada, kerbau mulai ini apa? Karena ingat kalau pos kesewan itu ada 2 yang dilayani. Pertama melayani hewan, yang kedua melayani masyarakat. Kalau hewan sudah tidak ada, masyarakat lapor. Semakin banyak hewannya, semakin banyak yang terlibat dalam sektor peternakan, semakin hebat kita di peternakan ini. Nah ini saudara sekalian, perlu kita pertahankan. Apa ya kita mendatangkan barang dari luar selamanya? Tidak mungkin. Kita perlu swasembada daging depan. Di mana saudara ketahui bahwa Kabupaten Lombok Timur ini merupakan lumbung segalanya untuk kebutuhan Kodia Mataram. Nah ini di pasar hewan kita catat sapi yang keluar ke Kodia Mataram Lombok Barat Tengah. Berapa sih yang keluar yang sedang dipotong? Kita ini mencatat berapa sih sapi yang terpotong di kampung halaman itu? Berapa nih pergeserannya berapa? Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kondisi kita di tingkat lapangan. Sekarang sudah mulai kita melaksanakan Serkom, sertifikasi kompetisi di tingkat mutu pakan. Kita melaksanakan di kabupaten. Yang ini saya pertanyakan buat teman-teman ini, sampai sejauh mana potensi pakan kita di lapangan? Ini kan belum tentu dan ada yang tahu. Berapa hektar sudah tidur? Tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini perlu pendekatan, Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Berapa hektar jagung? Tidak tahu kita. Pertanyaan yang tahu. Sementara batangnya dimakan oleh ternak. Ini bicara potensi. Nah, berapa persen si pemandang kita sekecamatan Pidabaya ini yang belum tergarap, yang belum ditanami oleh rumput-rumput yang sangat potensi ke depannya untuk pengembangan ternak. Tidak tahu kita. Sehingga program kaitannya dengan pakan kita tidak berani angkat. Karena kita tidak punya data. Nah, saya ingin sebenarnya dengan pakan ini data aja semuanya. Sudah kita nanti di kabupaten enak kita, oh ini yang kurang Pak. Faktor peternakan tidak bisa maju di Kabupaten Lombok Timur akibat ini yang belum tercover. Masa orang tugas lain nyakitin di Pidabaya? Ada
Ada apa ini? Berarti minat orang Pringgabaya atau peternak itu masih kurang. Karena itu sebenarnya. Tapi kalau orang Pringgabaya nyabitnya ke Pringgasela mungkin itu hebat. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kenapa orang luar nyabit ke sini? Berarti ketersediaan pakan di sana tidak terpenuhi. Tapi banyak sapinya daripada arealnya. Nah, di saat kita berpotensi dengan areal kita, populasi ternak kita masih kecil, inilah keberadaan kita sedang berada di desa. Di desa ada BUMDes, gerakan desa. Apakah desa mau membuat anak kolektif, memberdayakan masyarakatnya, apakah di masing-masing RT atau masing RW, dengan ternak kerjasama dengan desa, karena desa punya dana, itu masalahnya. Cuma pola pendekatan ini yang perlu kita dekatkan. Nah, inilah tujuan kita. Yang kedua, yang terakhir saudara sekalian, terlalu sering kita dievaluasi oleh DPR. Yang P3K sih enak, yang kerja. Tapi para honorer ini, saya sangat bingung nanti ke depan. Karena alasan saya, kenapa sejak 2022 itu saya terpindah ke SK satu pendamping itu, saya ingin memperkuat alasan saya. Kita ingin berdayakan sektor peternakan itu belum memiliki data real. Beda dengan pertanian sudah data real sekarang. Berapa perkebunannya pertanian? Karena pertanian di samping dia menggunakan satelit, dia menggunakan istilah apa yang sekarang ini dengan sistem dengan yang dapat dari BPN itu, dia tahu real sesuai dengan SPT yang ada. Kita ini belum. Padahal lebih gampang kita dibanding dengan Rio. Sebenarnya lebih gampang kita. Cuma sekarang pada intinya mau enggak kita, itu aja. Malu rasanya kalau hanya sarjana peternakan tidak mau dia mengembangkan sektor peternakan secara kedepannya bagaimana? Setelah aja. Saya orang pertanian kok ingin sekali peternakan maju. Kenapa saya iri dengan pertanian? Sudah saya tahu. Karena kalau kita bandingkan antara pertanian dan peternakan, kita masih nomor 10. Jauh kita di bawahnya, pertanian nomor 1, nomor timur. Ini yang perlu kita pelajari. Padahal potensi kita lebih dari dia. Baik secara manajerial maupun secara agribisnis lainnya, tapi potensi kita. Ini kita bicarakan. Di mana Pringgabaya potensi kambing luar biasa. Tak usah kita bicara sapi Pringgabaya. Kita kembangkan aja kambing. Harga kambing mahal dibanding dengan harga sapi. Ayo coba timbang kambing sekarang. Tidak ada orang timbang kambing. Kita beli kambing 5 juta, paling tinggi beratnya 41, 42. Itu 5 juta. Berapa harga kilonya? Ya Pak dokternya? Tidak ada. Mahal kambing pada dasarnya. 2 kambing bisa beranak 2 kali setahun. Anaknya bisa lebih dari 1. Ini karena dari dulu itu terkenal Pringgabaya ini penghasil domba, penghasil kambing, penghasil kerbau. Karena kalau itu bilang saya tidak mengerti. Sekarang muncul dana desa, ketahanan pangan dan hewan. Yang saya kejar itu bukan ketahanan pangan, hewannya saya mau kejar keberadaannya sampai mana. Makanya saya merapat terus dengan PMD, inspektorat, tolong Pak Inspektor, Pak Irban bantu kami dalam sosialisasi seperti ini. Tapi kami mohon lewat UPT ini, marilah kita punya KIE sedikit, komunikasi, informasi dan edukasi kita di lapangan. Karena kalau kita menunggu kapan lagi kita akan ketinggalan terus. Ini yang kami coba gali bersama bidang kesewan, teman-temannya punya inisiatif seperti ini. Saya mendengar semua apa yang diinginkan oleh bidang-bidang yang ada. Kenapa? Karena saya kepala dinas itu sifatnya manajerial, harus mendengarkan dari beliau.
begitu dia memiliki ide yang sangat positif nanti ke depannya, kenapa itu tidak kita laksanakan? Ini peluang bagi kita. Siapa tahu nanti satu desa, satu petugas pengawas mutu pakan, pengawas bibit, berarti go kita. Berapa personil kita nanti ke depannya? Tapi kita yakinkan itu dengan kinerja kita. Karena jangan sampai kita ngomong di pusat, ngomong di provinsi, tidak ada data kita secara real itu percuma juga dikatakan kita jual kecap. Nah, ini saudara sekalian, Lombok Timur selalu menjadi barometer karena penduduk terbesar di Nusa Tenggara Barat. Petugas kita paling banyak di Nusa Tenggara Barat. Kita 500 lebih kok. Dengan tenaga magang Bu ya. 238 tenaga magang. 238 mau diapakan? Saya disurutkan di DPR. Pak Haji karantina 50%, Anda bisa melaksanakan fisik. Oh, saya lebih baik fisik saya korbankan Pak. Karena masyarakat masih butuh edukasi Pak, butuh informasi. Kalau saya bicara untuk kepentingan pribadi saya selain kepala dinas, saya kejar aja fisik. Dan itu saya ingin menanamkan keberadaan kita di sektor peternakan. Terus terang aja, peluang kita masih lebih tinggi dibanding yang lain. Pertanian bisa tergeser, tapi orang minimal pelihara puyuh dari di rumahnya. Apalagi pelihara ayam. Nah ini ya saya. Peternakan sapi bisa hilang karena tidak ada areal, pertanian sin waktu, tapi minimal puyuh ke depan bisa kita kembangkan. Minimal di atas rumahnya orang cor pelihara puyuh di atas rumahnya. Ini perlu kita pikirkan. Kalau kita tidak punya pemikiran 10 tahun, jangan harap. Kita perlu jangan-jangan. Kita bisa bahasakan seperti itu. Karena bagaimanapun, seperti apa yang saya katakan tadi ini, sehebat apapun teman-teman di kabupaten membuat SK itu tidak dijalankan. Diterima juga. Saya khawatirnya dikala saya dimutasi, bagaimana dengan dana itu? Kalau kepala dinas yang baru hanya pingin fisik, apa iya teman-teman itu digunakan, dikembalikan lagi? Nah ini saya tidak mau seperti itu. Kita ini sangat potensi sekalian. Nah ini makanya sering kepala dinas pertanian mengatakan, Pak Haji bagaimana sih caranya supaya saya dapat tenaga honorer yang begitu banyak di pertanian seperti SIDE. Apa kata kami sama kami coba ngumpuk di tingkat bupati, Pak masa hanya sekedar memberikan SK saja tidak bisa supaya dia bisa P3K nanti. Dari tidak ada honornya tapi setelah angkat P3K terangkat 10-15 orang, kami dorong dia masuk mana yang senioritas. Bukan kami kembalikan ke fisik anggaran yang tersisa. Itu kan semua strategi taktik kita. Sebenarnya harusnya ke fisik kita serahkan banyak. Kita tidak punya komputer habis rusak semua di kantor. Tidak. Keterpihakan kami pada saudara walaupun hanya masih 550. Kenapa itu ini? Ya itulah kami dari keberanian. Nah untuk itu saudara sekalian, karena kita ingin memiliki program seperti itu, tujuan akhir kita memberikan pemahaman kepada Dewan di DPR begitu kita disudutkan oleh LSM macam segala. Oh UPT itu hanya kerjanya duduk di UPT teman-temannya, masa digaji begitu? Tidak bisa. Masa tempat istirahat dikatakan begitu? Kita bisa jawab. Nah inilah saudara sekalian, karena seninya kita bermain di sana itu, sehingga kita alhamdulillah sedikit demi sedikit program pusat datang ke daerah kita. Tidak semua dinas itu bisa mengerjakan dak.
sepertiga dinas kita yang bisa dak buat timur. Pingin dia dapat dak, tapi tidak bisa. Nah ini saudara sekalian, peternakan kok BOP-nya lebih besar dari pertanian. Pertanian cuma 10 juta. Ini pondok kita ini sudah 100 juta lebih. Pertanian 10 juta. Dia heran bagaimana caranya. Ternyata seninya di sana itu mempertahankan namanya puskesmas. Pertanian keahliannya tidak mempertahankan namanya BPP. Karena BPP itu adalah cikal bakal dari awal dulu terbentuknya, baik pertanian, peternakan, dan perikanan. Seharusnya dipertahankan BPP itu. Peternakan hebatnya di sana. Jadi data puskesmas di seluruh Indonesia itu ada masih di pusat. Sementara BPP sudah dilebur. Kita itu yang kita pertahankan. Ini saudara sekalian, jadinya enak. Jadi puskesmas kita ini kan, kalau kita bicara pengawan, dari dulu saya katakan jauh sama data dengan puskesmas. Lebih hebat saudara ini di puskesmas daripada puskesmas. Makanya saya mengatakan kalau guyon-guyon itu dokter hewan saya lebih hebat daripada dokter umum. Ya kenapa? Sapi kan tidak tahu apanya sakit perut atau sakit pinggang. Kalau dokter umum kan nanya, apanya sakit pak? Sakit kepala, kasih buat rem. Sakit bukan dia, kasih obat sakit kepala. Tapi kalau ternak, tak tahu dia. Kalau sapi mati gara-gara disuntik, tidak ada ribut. Tapi kalau manusia disuntik mati, ribut pak, seantero ribut. Itu hebatnya peternakan, saya gitu kan dia. Dokter hewan itu lebih pintar daripada dokter umum. Yang kedua, tugasnya lebih berat daripada dokter umum. Dokter umum masyarakatnya datang ke puskesmas, kita yang datang ke masyarakat. Ini saudara sekalian. Makanya kadang-kadang hal seperti itu sifatnya guyon kepada dewan itu, tapi masuk akal. Ayo kalau begitu buatkan kami seperti puskesmas. Setiap sapi sakit datang untuk disuntik di puskesmas. Kan tidak mungkin. Nah seharusnya operasional dari APBD itu ada tuh puskesmas. Nah ini. Itu kan. Oh tapi begini, Pak Kadis, saya bilang, setiap penyuntikan IB dibayar sekian. Oke, saya terima. Saya terima betul, tidak salah. Tapi bayangkan 9 bulan lebih sapi itu diawasi oleh petugas saya. Sebandingkan sekarang dengan bidan desa. Bidan desa datang ke klinik beranak, 750 masuk rekening. 4 tahun kapan dia kawin? Kapan dia berahi? Tahu enggak? Papa segini Pak Kadis luar biasa seperti itu bebannya di peternakan itu Pak. Sekarang hari ini suntik belum tentu jadi. 2 minggu lagi giras, suntik lagi sampai 4 kali suntik karena baru jadi. Tentu dikontrol jam bulan. Ujung-ujungnya berakhir 9 bulan sekian hari beranak. Sehingga kaitannya dengan program-program kita yang kedepannya kami sangat mengharapkan teman-teman ini mari jalani SK yang kami buat ini. Arahkan pola pendekatan ke desa sebaik mungkin. Kalau tidak mampu, undang kami untuk memberikan edukasi. Pak, kepala desa kami yang bertemu. Kita ngomong, terbuka. Nah ini Pak, sekalian. Karena apa? Kadang-kadang kepala desa yang hanya berbicara tentang masalah ketahanan pangan buat jalan usaha tani. Fisiknya sekian, untung sudah 50%. Saya tahu kok keuntungannya desa itu. Adik saya 6 tahun di kepala desa, kenapa dia bergerak seperti itu? Akhirnya lewat desa terbentuk ada kolektif. Adik saya kepala desa bangun karena kolektif. Masyarakat nyetor 5.000 setahun, 50.000 setahun. Dapatlah anggaran untuk BUMDes itu. Karena dibangunnya di Pecandu. Nah ini kita yakinkan, ayo Pak, mau ada kolektif di mana ada tanah desa atau desa sewakan dia. Nanti kita sosialisasikan bersama kesehatan.
Nah ini tujuan kita kan enak nanti kalau yang kolektif, pelayanan enak, keamanan enak. Nah itu tujuan kita saudara sekalian. Mari dalam hal seperti ini kita terus ingin bagaimana sektor peternakan ini maju, silakan sedikit demi sedikit. Dan nanti akhirnya 10 tahun, 15 tahun Anda akan berpikir, oh ternyata apa yang dikatakan Haji Masyur itu benar. Pinggabaya ini sebagai sentra nanti ke depan, di mana awalnya dari dulu, setahu saya Pinggabaya ini merupakan sentra ternak terbesar dari dulu, di mana kambing domba paling banyak di sini tahun 80-an. Karena seingat saya Pinggabaya dulu itu hampir 50% ternak Pinggabaya itu diambil orang tua saya, sapinya dulu. Itu belum pecah dengan Suela. Tahu kita ini ternak itu di sini, saya keliling. Jadi tiap hari itu hampir orang-orang itu, kan dulu kan ada mobil, berdandan dia ke rumah, bawa sapi 25, 50, 30, tiap hari ini. Dari sini, dari Pogading, banyak keluarga saya di Pogading. Mereka bawa sapi ke rumah. Saya tahu persis Pinggabaya ini dulu sebelum dia pecah. Belum, karena populasi terbesar itu Suela. Kalau sapi di sini yang banyak adalah sapi, kambing dan kerbau. Nah ini yang perlu kita pertahankan. Masalah kita karena kenapa sektor peternakan ini mundur saudara sekalian? Pertama, kurangnya minat generasi muda terhadap sektor peternakan. Kalau ini kita biarin terus, ya ketika kita nunggu waktu, kita nunggu impor dari India terus atau Australia terus. Karena bagaimana kita mengangkat generasi berikut ini, pengganti kita, agar sedang terhadap ternak yang tersedak, terhadap ayam, dan sebagainya, kerbau, itu disediakan dan memberikan harapan dengan menggunakan pola manajemen yang ada. Nah ini harapan kita Pak Dokter, kemudian Pak Dokter juga bisnis, bagaimanapun tetap itu harus disampaikan kepada peternak kita. Karena nanti kalau dia punya sapi hanya 3, itu dia jual 2 tinggal 1, otomatis kan pelayanan kita semakin berkurang. Sementara dokter hewan semakin banyak. Kita silaturahmi, nanti apa yang kurang, dari kami akan ditambah oleh Kepala Bidang Kesewan, dan seharusnya kami juga akan berjalan bersama bidang peternakan, karena di kantor sedang ada Serpong, termasuk bidang PUP juga sebenarnya kita berjalan, di mana kita juga akan action kembali di KUR. Kita akan action kembali di KUR. Nanti kita lewat UPT, lewat teman-teman pendamping di desa proposalnya. Siapa tahu benar di orang ini peternak. Jangan sampai terulang lagi tahun 2021 itu. Kita ingin, karena Pak BRI dan BNI dan BCA ini sudah mulai dia akan bergerak dari bersama kita. Ini adalah salah satu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat kita nanti. Mana yang terbaik menurut saudara? Itu yang kita rekomendasikan. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti sebelumnya. Karena itu kita berikan dia nanti wilayah kerja. Oh BRI di mana, BNI di mana, BCA di mana, BSI di mana. Ada banyak yang mau bergabung sama kita. Nah untuk itu saudara sekalian, dengan ini di mana kita juga sudah disiapkan 1,5 miliar di Pemda, asuransinya juga disiapkan kita di DPA kita 400 juta, kita akan action terus. Nah ini program yang sangat bagus, luar biasa. Ditiru oleh nasional. Lombok Timur jadi barometer nasional. Besok ada pertemuan di Provinsi KUR. Saya diundang dan di WA oleh Pak Kadis. Kami mohon tugas seberat apapun Pak Kadis Pak sudah datang. Karena kepala provinsi adalah orang Pogading. Nah ini saudara sekalian, kita pilih terus. Nah,
Kalau alasan peternak kita, Pak cuma satu, darah sedang beli sapi, dan lewat sana lah kita bergerak. Tapi betul-betul dia peternak. Jangan sampai terjadi sekarang itu, kuritus, saya katakan, mana suka siaran niaga. Itu yang terjadi. Kan tidak dilibatkan UPT. Karena UPT tahu, apalagi pendamping desa. Kemarin setelah kami coba dengan BCA di masa PMK, tidak ada masalah. Kita libatkan PT sama pendamping yang ada di Kecamatan Selong, tidak ada masalah. Lunas semuanya, 159 ekor. Selesai kita dengan Bumida, tidak ada masalah. Nah, ini yang kita inginkan. Nama baik masyarakat di perbankan itu bagus. Ini yang kita inginkan, sehingga perbankan itu eksis dia membantu masyarakat kita. Nama baik Pemda bagus, sehingga kita bisa ngomong di tingkat yang lebih tinggi itu enak omongan kita. Kita jangan ngecap terus, apa yang ada yang kita sampaikan. Emang itu keadaannya. Nah, itulah saudara sekalian, banyak hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Adapun segala kekurangan itu memang kekurangan dari kami, dan kelebihannya adalah semata-mata adalah dari Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi lewat silaturahmi, pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nanti segala yang kurang nanti akan ditambahkan oleh bidang kesoan dan buka sebab untuk yang berkaitan dengan baik administrasi maupun teknis. Wassallallahu lebih kurang kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dulu dokternya? Demikian yang disampaikan oleh Pak Kadis. Selanjutnya nanti bisa kita saling sharing. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Desa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Sudah terbantu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ibu Kasubag Umum dan Pegawaian yang hampir cantik ya, dan segar, Ibu Kepala UPT yang lagi asesmen ya di BKPSDM, Bapak KTU yang berbahagia, medik, para medik ya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mengajak teman-teman di sini untuk kita mulai meningkatkan level kita lah. Kita meningkatkan level kita meningkatkan masa depan kita. Karena ada sebagian dari kita di sini sudah punya masa depan, sudah bisa menjadi P3K, ada P3K paramedik dan pengawas. Kalau pengawas dia itu sudah di dinas, tidak lagi berada di kecamatan, tidak dalam naungan UPT. Jadi kalau kita melihat strukturnya ya, kita mulai masuk di struktur bahwa ada secara struktural itu ada kepala UPT dan KTU, dan secara teknis itu ada medik dan paramedik. Kalau kita bicara terkait dengan paramedik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 bahwa paramedik itu cakupannya cukup luas. Paramedik itu ada paramedik kesehatan hewan, ada paramedik inseminasi buatan, ada paramedik pemeriksaan kebutingan, ada paramedik asisten teknik reproduksi. Yang semua paramedik itu yang secara teknis itu penyeliannya namanya dokter. Itu secara teknis. Kalau secara garis koordinasi itu secara strukturalnya nanti ada di kepala UPT. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita mulai bangun di sini. Seluruh model-modeling kita yang ada di UPT, karena saya lihat ini masih dia
stagnan dan masih tidak fleksibel dia. Kenapa tidak fleksibel? Karena kadang antara paramedik dengan medik itu dia tidak selalu dalam satu garis koordinasi. Sehingga yang terjadi itu seluruh kegiatan-kegiatan paramedik itu tidak menjadi tanggung jawab penyelianya, yaitu medik. Nah, kalau dalam aturan itu sudah clear dia. Jadi makanya di sini di SK ini kan kalau kita lihat itu penyelihannya dokter hewannya ada 3 di sini. Sementara paramediknya ini sudah masuk di desa. Ada yang bertanya tadi Bu Hajah, bisa nggak dokter hewan atau medik itu pegang yang namanya desa? Ya nggak bisa, dia itu penyelia. Jadi yang pegang itu nanti paramedik. Jadi nanti secara teknis medik itu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di mana dia dikasih lokasi wilayah binaan. Jadi misalnya Pak Dokter Mawardi, dia itu mana Pak Dokter Mawardi misalnya dia menyelia berapa ini? Sekitar 1, 2, 3, 4. Sekitar 5 ya. Sekitar 4 paramedik di beberapa desa. Nah, itu nanti dokter hewannya harusnya bertanggung jawab di situ. Nah, bagaimana dengan prakteknya? Dokter hewan juga harus punya surat izin praktek ketika dia bekerja di luar kegiatan dinas. Jadi kalau paramedik itu nanti bikin surat izin praktek, dia nginduknya di mediknya. Misalnya di 4 desa itu nanti sandaran paramedik bikin surat izin praktek itu di mediknya itu. Itu dia yang kita harus bangun sistemnya dulu, karena kalau tidak gitu maka ini tidak dia teratur. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan masa depan dari teman-teman di sini itu cuma 4 masa depannya sesuai dengan formasi P3K-nya. Ada medik, paramedik, ada pengawas. Pengawas itu pengawas bibit dan pengawas mutu pakan. Nah, itu yang ya untuk saat ini kita berbicara. Nah, kita tahu untuk besok. Tapi kalau kita bicara saat ini, ya itu formasinya. Itulah yang diperkuat. Makanya teman-teman ini paramedis IB itu sekupnya di paramedis ya. Jadi namanya paramedis IB, paramedis PKB, paramedis ATR. Itu sesungguhnya dia paramedis. Bukan yang lain gitu. Bukan yang lain. Sehingga nginduknya itu secara teknis itu di mediknya. Jadi medik itu kalau dari segi aturan mainnya bahwa dia akan bertanggung jawab paramedis itu ke medisnya. Itu secara teknis lapangan. Sama misalnya kayak kita di dinas, itu secara teknis itu di bidang. Nanti ada kepala dinasnya. Terus secara komando, secara kebijakan, secara koordinasi. Sama juga di sini. Kalau di sini kepala dinasnya siapa? Ya Pak Ibu kepala UPT-nya. Sekdisnya ini, kepala bidangnya mediknya gitu. Jadi kita itu jangan terpisah di sini. Karena kalau kita ingin bekerja, kalau kita mulai pisah diri, kita tidak akan optimal dalam bekerja. Nah, inilah yang mulai kita bangun. Bayangkan kalau kita pegang misalnya apakah dia paramedik kesehatan hewan, paramedik IB, PKB, ATR itu pegang satu desa, maka nanti mediknya itu harus kontrol paramediknya itu dalam rangka kegiatan teknisnya. Jangan nanti para mediknya bilang saya tidak tahu pekerjaan itu. Jangan kita berbicara terkait dengan suka dan tidak suka sama orang. Tapi pekerjaan kita itu apa? Apakah kita sudah laksanakan atau belum? Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan di lapangan, kita ingin mengharapkan sebenarnya teman-teman ini sudah memulai. Karena seperti katanya Pak Kadis, kira-kira para petugas yang masih bersifat honorer
itu kalau di daerah, terutama di DPR gitu, mempertanyakan keberadaan petugas honorer ini. Penting nggak mereka? Jangan-jangan mereka ini hanya sekedar duduk. Maka apakah perlu kita evaluasi ya, berhentikan sebagian petugas honorer ini? Karena mereka itu tidak penting. Nah, itulah yang kita terus meyakinkan eksternal kita, orang luar kita, bahwa seluruh petugas kita ini, inseminator kita ini adalah sangat penting. Sehingga kita akan bentuk sebuah regulasi. Regulasi memang kalau petugas desa binaan sudah lama ini. Cuma kita menginginkan kita bangun sistem. Kalau bekerja itu biasa, kalau kita pergi nyuntik, ngibe, yuk biasa aja itu. Tapi yang kita harapkan itu sistemnya dibangun di UPT itu. Misalnya para medisnya ada kegiatan layanan, ada apa itu koordinasinya ke medik. Nah, kita mengharapkan juga kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya dari dinas terprogram, itu harus jalannya tersistem. Tidak bisa kita ada yang ke sana, ada yang ke situ, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan data yang tidak tidak maksimal, tidak bagus, dan tidak punya kualitas. Misalnya di desa A itu kira-kira betinanya, sapinya ada berapa? Misalnya 300, betinanya berapa? 150. Yang bunting berapa? Misalnya 70. Yang tidak bunting 80. Nah, berarti kan itu udah gangrek. Sementara di sini laporan gangrek itu nihil terus. Itu kira-kira kenapa tidak ada gangrek? Gangguan reproduksi itu tidak ada, itu kenapa? Jadi kita ini tidak bisa mengatakan, oh kalau yang namanya IB, PKB, kelahiran itu bukan urusan medik. Bukan. Kita ini dalam satu kesatuan. Sapi itu kalau lahir umur 5 bulan, 6 bulan itu harus segera kita vaksin. Karena di daerah kita ini wabah PMK. Kejadian kasus kemarin PMK itu disebabkan karena ada sapi yang muda yang dibawa yang tidak pernah divaksin, itu kena. Tidak pernah divaksin 1, vaksin 2. Nah, itulah fungsinya kita dalam rangka koordinasi di tingkat UPT itu. Nah, ini harus kita bangun, Pak KTU. Mohon nanti ini sudah clear di sini. Petugas desa binaan, penyelia itu tidak bisa memegang desa. Nanti yang megang desa itu mungkin di bawahnya penyelia, yaitu para medis. Nah, itu yang kita harapkan. Dan laporan tadi laporan saya lihat untuk helminthiasis untuk pedet itu tidak ada. Padahal di dewasanya helminthiasisnya banyak. Kok anaknya tidak ada? Ada apa? Kenapa anaknya? Apa tidak ada yang lahir sapinya? Apa sapinya ini bantong-bantong semua? Atau sapinya ini tidak ada betina, waria semua, makanya tidak ada yang lahir. Kelahiran pedet dan kematian pedet itu pasti ada. Ya, lahir dalam kandungan, lahir mati setelah lahir, mati dalam kandungan, setelah lahir mati, umur sekian bulan. Kenapa tidak ada laporan? Maka pertanyaannya itu bisa kita simpulkan sementara itu ada dua. Bisa memang tidak ada kasus, bisa tidak pernah turun. Bisa memang tidak ada kasus, memang bisa tidak pernah turun ngecek-ngecek. Atau memang diabaikan itu. Karena potensi kelahiran itu menjadi market kita untuk peningkatan populasi. Jadi saya sama Pak Kabid Peternakan itu selalu komunikasi. Kita tidak bisa sendiri-sendiri misalnya. Makanya kalau dalam satu format layanan, itu kalau memang mau disatukan, silahkan disatukan. Tapi bagaimana formasinya, komunikasinya. Nah, jadi mungkin saya coba menawarkan misalnya, kalau ada kegiatan vaksinasi layanan, itu kalau mau melibatkan semua, libatkan. Nanti dalam misalnya, karena ini yang kita ributkan biasanya bukan pekerjaan,
Biasanya yang kita ributkan itu kalau sudah datang si merah-merah itu biasa ribut kita. Nah, biasa yang ribut itu nanti dalam pembagiannya itu yang bikin ribut. Makanya sebelum kita kerja itu, sebelum kerja kita minta tolong nanti sama Ibu Kepala, sama Pak KCU, itu dihadirkan dulu teman-teman supaya tidak ada kecurigaan. Lihat dulu SK-nya. Oh, kalau vaksinasi yang bekerja siapa? Yang ada di dalam SK. Jangan nanti tidak punya SK, keringetnya kayak keringet hujan gitu. Sementara di SK-nya tidak ada. Makanya dijelaskan dulu, oh ini yang punya SK. Kalau kita mau libatkan, bagaimana awik-awik kita? Mari kita mulai membangun ini kegiatan-kegiatan kita. Makanya kita nanti laporan-laporannya itu, kita nanti Pak Dokter laporan-laporannya itu per desa. Misalnya di sini salah satu contoh misalnya Salman Al-Farizi misalnya. Dia di desa mana misalnya? Tidak ya, Salman Al-Farizi di desa mana? Di Batuyang itu sudah harus tahu berapa populasi ternak di sini. Semua harus sudah tahu. Ketika ada layanan Keswan, IB, sudah harus tahu. Jadi SIDA itu lapornya ke mediknya. Pak Dokter, kita tidak pernah pelayanan di Poh Gading. Kuda-kudanya pada lemah semua misalnya, ayo kita pelayanan. Nah nanti pelayanan itu sudah masukkan dalam laporan bulanannya. Laporan bulanannya di situ masukkan. Di desa Poh Gading, RT mana saja sudah melakukan pelayanan. Nanti pendiagnosanya dokter. Tapi di bawahnya sudah tanda tangan bahwa SIDA itu memang petugas desa binaan yang sudah melakukan kegiatan di situ. Jadi kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan terpisah lagi. Kita akan satu padu. Nanti kalau Pak Dokter pelayanan di sana, terus ada misalnya rezekinya, ya petugas desa binaannya dikasih lah mungkin pembelian es, pembelian rokok misalnya. Itu kan bisa dikomunikasikan sebenarnya. Nah, itu yang kita harapkan, seluruh kegiatan-kegiatan itu nanti jalan. Kayak di RPH ini desa mana dia? Ya, Kitai, nanti di petugas desa binaannya itu. Nah, kita mengharapkan nanti seluruh petugas desa binaan itu bisa berkomunikasi, katanya Pak Kadis tadi, komunikasi dengan desa. Nah, kita punya anggota dewan di sini, Pak Halil. Dia akan support kita. Nah, sehingga nanti kita pengen mengharapkan seluruh dewan itu tahu kegiatan kita. Supaya nanti begitu honorer Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipertanyakan, mereka tahu mereka bekerja, mereka kesini. Tidak perlulah, jangan sampai nanti seperti katanya Pak Kadis, honorer itu duduk-duduk. Ya kalau sudah P3 kan aman, sudah jadi ASN kan. Nah bagaimana dengan petugas honorer kita yang masih, siapa tahu besok dihapuslah misalnya, ya, mudah-mudahan. Sehingga kami di dinas mau menunjukkanlah kepada eksternal orang luar bahwa kita ini bekerja dengan maksimal, dengan baik. Nah itu ya mudah-mudahan lah bisa dijalankan itu, dan kita mengharapkan itu jalan. Dan mulai sekarang mari kita rubahlah perspektif kita, pola pemikiran kita, bahwa saya sebagai kepala bidang itu hanya bertanggung jawab terkait dengan medik para medik. Tapi kepala UPD dia tidak bertanggung jawab hanya medik para medik, karena seluruh bidang itu ada di sini. Nah, jangan nanti kepala UPD tahunya vaksin aja, IB tidak dia tahu, PKB tidak dia tahu berapa yang bunting hari ini, bulan ini berapa bunting, berapa sapi masuk, berapa sapi keluar, itu kita harus tahu, sehingga kita punya data yang lebih. Nanti ada sapi yang sudah dijual, tapi di Signas tidak dilaporkan, nah itu akan mengganggu populasi. Laporkan bahwa memang sudah dijual. Kalau memang belum dilaporkan misalnya secara online karena mungkin ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, ya bikin secara manual bahwa sapi ini atas nama ini sudah dijual. Jadi kita punya rekapan manual. Nah, sehingga kita tidak mengatakan bahwa populasinya banyak sekali, tapi sapinya kita ibaratkan
ya patung lah, nggak bisa dipotong, nggak bisa apa. Sehingga nanti yang lahir kita tahan, yang sudah dijual kita tahan. Nah itu permasalahannya, karena pergerakan ternak ini tidak bisa kita hindari. Pasar aja 3 kali dia seminggu, tentunya pergerakan itu akan terus berjalan. Nah untuk itu kita mengharapkan bahwa petugas desa binaan itu nanti kalau sudah ada SK-nya, tolong nanti Ibu dan Bapak KTU nanti bikin surat ke desa, bikin surat bahwa petugas kita ditempatkan di desa. Kalau bila perlu nanti kepala UPT sama KTU-nya bawa petugas desa binaannya itu ke kepala desanya. Ini loh, Munara Sampinda 1, Munara Melena Karong Sampinda, Munara Melena Jujuk Sampinda misalnya. Nah ini dia punya pekerjaan. Nah itu ya. Jadi kita harus memulai itu. Jadi kita masuk ke dinas itu tidak hanya sekedar masuk, enggak, kita ingin merubah pola lama itu kita harus segera tinggalkan itu. Kita kepisah ini tidak menarik sebenarnya. Ini disatuin, pekerjaan yang sifatnya kedinasan itu tidak bisa terpisah-pisah. Itu harus kita maksimalkan, berjenjang, sehingga ada sapi 50 ekor belum bunting, ini kenapa? Butuh hormon nggak? Sehingga nanti ada kegiatan dak, obat-obatan, kita siapkan hormonnya berapa? Ternyata banyak yang belum pirah ini. Hormon kita tingkatkan. Nah, tapi kita menaikkan hormon, data-data itu tidak ada. Berapa yang belum bunting saat ini? Pak Dokter Mawardi pasti tidak tahu. Saya aja tidak tahu, apalagi Pak Dokter. Nah itu yang kita harapkan. Jadi kita menginginkan. Sekarang apa bedanya dengan penyuluh? Penyuluh itu dia pegang 1-2 desa. Operasional mungkin minim Pak Kadis. Minim. Kita ini apa? Dak kita punya, vaksin kita punya, IB kita, PKI sudahlah. Kita ini bisa rasa lapar, nggak mungkin kita lapar. Kalau sejahtera, kaya itu ukuran orang, boros apa tidak dia dalam memanage keuangannya. Nah, itu sih. Jadi kita mengharapkan nanti laporannya itu Pak Dokter ya, Pak Kepala itu per desa. Kalau bisa nanti per desa seluruh kegiatan-kegiatannya itu. Apakah disatukan nanti dalam format bulanannya? Tapi kita mengharapkan dia terperinci bahwa petugas desa binaan ini di desa itu apa saja yang dilakukan. Jangan nanti di UPT lain misalnya salah satu contoh. Untuk Januari dia hanya layani 27 ekor layanan casual. Begitu Februari hampir 500. Begitu Februari hampir 900. Ada apa? Jadi kalau kita melaksanakan posyandu, kita harus bikin seluruh kegiatan per desa itu merata kita laksanakan. Jangan kita anak maska nanti ada di desa A, tidak pernah dilayani, laporannya nihil terus. Ada 2 desa, nah tapi kalau di Pinggabayan itu luar biasa. Nah, baguslah, ada mirip-mirip. Walaupun ada yang menonjol lebih dari 100 itu. Kalau yang ini kan 80, 50 gitu. Jadi kita mengharapkan nanti sistem layanannya itu merata. Karena DAK ini dihajatkan untuk layanan. Jangan menunggu sapinya sakit, jangan menunggu dipanggil, karena sudah ada operasional. Layani saja dia. Layani, lakukan posyandu di setiap desa, sambil kita memperkenalkan diri kita di desa. Kita melakukan pelayanan vaksinasi ke desa. Makanya kita mengharapkan petugas desa binaan itu harus tahu kepala desanya, tahu kadusnya, tahu RT-nya. Bila perlu, minta nomor HP-nya di sini. Jadi Pak RT-nya telepon, Pak RT kemarin hari Senin, sekarang ditelepon, ada sapi masuk nggak di wilayah Pelungguh di RT berapa? Oh ada Pak, jadi komunikasi. Kadang kalau kita komunikasi, sapi yang nggak disuntik jadi disuntik. Kadang di Sambeli saya juga gitu. Kita keliling-keliling. Sapi yang nggak disuntik jadi disuntik. Coba saya lihat tuh Pak Sayuti. Keliling tiap hari. Dia mengorbit terus kayak bumi dia. Terus keliling. Tiap hari dia keliling. Itu yang luar biasa. Tahu kondisi lapangan.
Jangan kita malu saya, nanti saya ditolak. Tidak apa-apa ditolak, namanya kita ini memberikan pelayanan. Nah itu yang kita harapkan. Nanti kalau tidak bisa bulan Mei, misalnya bulan Juni kita mulai. Kalau misalnya Mei-nya mulai Pak Dokter ya, Pak KTU mulailah susun itu ke desa-desanya, laporan-laporannya itu mulai disusun, sehingga apa? Sehingga kita tahu nanti populasi kita di desa itu berapa sih. Yang lahir berapa, yang mati berapa, yang masuk berapa, yang bunting berapa, yang mengalami gangguan itu berapa. Sehingga treatmentnya itu jelas. Oh misalnya di Pringgabaya sekian ribu yang tidak bunting-bunting. Kalau program itu tidak usah sendiri-sendiri kalau saya. Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti sahwasangkanya banyak, markup-nya banyak. Tapi kalau kita jalan, tapi kalau layanannya sendiri, layanannya pribadi silakan. Pak Dokter Mawardi mau ke Suila pelayanan silakan, tapi jangan dilaporkan karena tidak masuk dalam wilayah. Oke, terima kasih. Kita tadi sudah berkunjung ke UPT Puskeswan, Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Pringgabaya. Sekarang kita pulang, kita menuju dinas ya. Tadi kita lama bincang-bincang ya terkait dengan bagaimana luar biasa, bagaimana mensinkronkan kegiatan dinas dan kegiatan lapangan supaya kegiatan-kegiatan kita berjalan dengan baik. Dengan program petugas desa binaan, pengembangan peternakan terpadu desa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.